Sistem pernapasan. Sistem pernapasan ini atau respirasi atau respiration ya. Jadi reaksinya itu berkebalikan sama fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan CO2 sama air membentuk gula atau sugar sama gas oksigen. Tapi dalam respirasi kebalikannya. Saat bernapas membutuhkan energi dengan gula ini, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Ya, ini karbon dioksida ditambah dengan uap air. Jadi kalau kita berkaca di atas depan kaca itu kita hembuskan napas, ada kayak basah itu, itu uap airnya. Nah, alat-alatnya aja, alat pernapasan apa aja pada manusia? Pertama, hidung urutannya. Dalam lubang hidung ini ada namanya bulu hidung, ya enggak? Nah, rambut dalam bulu hidung. Gunanya buat apa? Ini buat menyaring oksigen, filter debunya, kotorannya. Kedua ada selaput lendir. Ada lendirnya dalam hidung kita. Supaya apa? Menjaga suhu. Jadi kalau udara dingin masuk itu, sama lendir naikkan lagi suhunya supaya masuk badan kita, masuk paru-paru dia nggak terlalu dingin. Terus ada lagi laring pangkat tenggorokan. Ini tersusun dari tulang rawan dan di situ ada nama epiglottis. Nah, apa epiglottis ini? Dan ini kayak katup, ya. Katup. Jadi kalau kita lagi makan, ini katup ini akan menutup ini nanti, makanya supaya makanan tuh nggak masuk ke dalam lubang hidung. Makanya kalau kita tersedak, biasa bisa keluar nasi dari hidung ya. Karena apa? Kalau kita lagi ngobrol atau kita lagi napas salah, ini terbuka ketupnya sehingga nasi itu keluar dari hidung kita kalau terselak. Terus ada lagi trakea. Trakea ini batang tenggorokan, terbuat dari tulang rawan, bentuk kayak cincin-cincin begitu dia. Cincin-cincin berambut gitu dia. Nah ini dia kayak cincin-cincin begitu. Ini gunanya untuk memfilter debu lagi. Debunya yang tadi sudah di bulu hidung tadi sudah difilter, ada yang masuk lagi, difilter lagi sama trakeanya. Nah, yang terakhir di bagian dalam nih, bronkus. Bronkus ini adalah yang batang tenggorokan. Nah, ini bronkus. Ini bronchiolus, cabangnya lagi. Nah, di cabangnya lagi ada kayak bulatan-bulatan seperti kayak model buah anggur gitu. Nah, inilah namanya alveolus. Ya. Jadi bronkus bercabang bronchiolus, di ujung dari bronchiolus ada namanya alveolus. Alveolus itu bentuknya seperti kayak buah anggur itu, susunan buah anggur yang merupakan isinya kapiler darah, pembuluh darah, berguna untuk difusi. Nah, di sini terjadi pertukaran gas. Gas apa? Kita menghirup O2, mengeluarkan CO2, pertukaran gas antara O2 dan CO2. Nah, proses penapasan, apa itu proses penapasan? Penapasan ada dua macam ya, penapasan dada sama penapasan perut. Penapasan dada, inspirasi. Penapasan dua macam, ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi ini artinya udara masuk. Jadi tekanan udaranya dalam paru-paru mengecil menjadi kecil dari tekanan udara luar, rongga dada membesar dan tulang rusuk terangkat. Nah, itu proses dalam bernapas. Waktu dalam udara masuk. Jadi udara dalam paru-paru, tekanan darah paru-paru mengecil, rongga dada membesar, tulang rusuk terangkat. Nah, itu namanya saat bernapas. Tapi saat mengeluarkan napas, kebalikannya. Saat kita mengeluarkan napas, kebalikannya. Jadi tekanan udara dalam paru-paru membesar, rongga dada kita bernapas, lepaskan napasnya mengecil dan tulang rusuk turun. Kebalikannya ya. Jadi inspirasi begini, ekspirasi lawannya. Pernapasan perut, bagian bawah.
Dia ada diafragma. Diafragma ini di bawah sini, tulang rusuk nih, ada diafragma. Ya. Waktu inspirasi, diafragma cenderung mendatar. Yang pertama harusnya kayak cekung begini, awalnya kok biasa. Begitu darah masuk dia malah turun. Tapi paru-paru mengembang. Nah, kalau waktu ekspirasi kebalikannya, diafragma cenderung seperti cekung, gitu ya. Cekung dan paru-paru mengepis. Karena ada volume paru-paru. Bermacam-macam volume udara dalam paru-paru ya. Ada penapasan tidak, ada atau udara ya. Udara boleh, penapasan boleh nih. Jadi bisa udara tidak atau penapasan tidak, udara suplementer. Tidak ini saat kita bernapas biasa, ingat ini. Saat kita bernapas biasa, kayak kita napas biasa, ngeluarkan biasa itu namanya tidak. Komplementer adalah saat kita bernapas, menghirup napas sekuat-kuatnya. Paling banyak itu 1,5 liter. Kalau tidak tadi biasa aja, kita napas biasa gini, itu 1,5 liter. Tapi saat kita komplementer itu sekuat-kuatnya kita napas. Dan sekuat-kuatnya kita melepaskannya, membuang napas, itu namanya suplementer. Maksimal 1,5 liter. Jadi udara paru-paru ini nggak mau kosong, karena ada udara cadangan sebesar 1,5 liter. Nah, yang ini namanya volume vital paru-paru. Ya, volume vital paru-paru itu berarti berapa? Setengah tambah 1,5 tambah 1,5 dapat 3,5 liter. Udara cadangan ini adalah udara yang selalu berada dalam paru-paru dan nggak bisa kita keluarin. Besarnya 1,5 liter. Nah, jadi kalau total 3,5 ditambah 1,5 5 liter. Ini namanya kapasitas total paru-paru. Nah, itu dia tentang udara ya. Sekarang lihat nih. Penyakit. Ada penyakit-penyakit yang dalam pernapasan ada namanya bronkitis. Bronkitis tadi bronkus. Nah, di bronkusnya ini di batang tenggorokan ini, ya, di bawah batang tenggorokan ini ada namanya radang, yaitu namanya bronkitis, peradangan. Asma, asma artinya penyempitan saluran pernapasan. Di bronkusnya mengalami penyempitan, itu menamakan asma. Ada sinusitis. Sinusitis biasanya ada di radang sini ya, ada peradangan di rongga hidung. Jadi sehingga dia selalu lendir, mengeluarkan lendir. Lendirnya itu bisa berwarna kuning atau hijau, dan mungkin kalau sudah sangat parah bisa lendirnya sangat bau sekali itu. Sinusitis. Ada lagi pneumonia. Ini peradangan pada bilik alveolus. Ini radang pada alveolus. Alveolus tadi yang ini di ujung dari bronkius, yang bentuk bronkiolus ya, yang berbentuk seperti buah anggur, bungkusan buah anggur. TBC, TBC apa? Tuberkulosis. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium, bakteri. Ini menyebabkan pendarahan alveolus, sehingga kalau ada pendarahan orang batuk jadi batuk darah. Nah ini TBC. Ya kalau batuk darah karena di sininya luka, di alveolusnya luka. Jadi darah tuh keluar sehingga bisa masuk dalam makan ya. Emfisema, gangguan meningkat oksigen oleh hemoglobin. Jadi hemoglobin ini ada masalah sehingga hemoglobin tidak mampu untuk membawa dan mengikat oksigen untuk didistribusi kemana-mana. Kanker paru-paru ini biasanya dialami oleh orang yang perokok. Petroleum, apa petroleum? Petroleum itu yang suka mencium bau-bau tajam, bau-bau bahan bakar dari bahan-bahan hidrokarbon ya. Debu-debu asbes sama kromium. Nah ini bisa menyebabkan kanker paru-paru. Asfiksi, gangguan distribusi. Jadi oksigen sudah diikat tapi tidak bisa disebarkan ke seluruh jaringan tubuh, sehingga banyak masalahnya kalau darah sudah tidak bisa mengangkut oksigen.